Let's move it up there. Hey, you! It's really close. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Movie Lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Wong Kun 3 yang rilis tahun 2009. Tentunya dengan rasa yang berbeda dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Neng lamongan tuku ketek, nuruti omongan gak ente-ente. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Film dimulai dengan diperlihatkan ada 4 orang remaja yang sedang melakukan aksi arung jeram di sebuah sungai yang terletak di pedalaman hutan West Virginia. Nampaknya remaja tersebut sangat bahagia. Kemudian mereka berempat menepi ke pinggir dan beristirahat sejenak. Di sana Trey dan Ben mencari sebuah kayu bakar, sedangkan Sophie dan Alex menikmati sebatang ganja bersama sambil mereka berjemur. Tak lama setelah mencari kayu bakar, Trey kembali lagi. Setelah itu Alex pergi menyusul Ben yang masih mengumpulkan kayu bakar. Di pinggir sungai, Trey dan Sophie lalu melakukan hubungan intim di sana. Namun hal indah itu semuanya sirna, dikarenakan secara tiba-tiba ada orang pedalaman yang memanah ke arah bagian payudara Sophie hingga menembus ke bagian telapak tangan Trey. Seketika Trey pun pergi meninggalkan Sophie. Belum cukup sampai di situ saja. Kemudian orang pedalaman itu kembali memanah Sophie pada bagian matanya, kemudian langsung memakannya. Di sisi lain, Ben yang membawa kayu bakar, ia kaget karena melihat Sophie yang sudah terbunuh. Orang pedalaman itu mengetahuinya, langsung mengejar Ben masuk ke dalam hutan. Di sana orang pedalaman itu sangat bersemangat sekali dalam memburu Ben dengan dia memanahnya berkali-kali. Namun sialnya, Ben terjatuh saat di dalam pelariannya. Seketika orang pedalaman itu langsung membunuhnya dengan menancapkan sebuah tombak ke dalam mulutnya. Kemudian orang pedalaman itu kembali memburu Trey. Tapi kali ini dia berhasil terbunuh dengan sendirinya karena terkena jebakan yang sudah terpasang di dalam hutan. Peristiwa itu membuat ketiga remaja tersebut telah tewas terbunuh dan hanya menyisakan satu wanita saja yang masih selamat, yaitu Alex, karena ia berhasil bersembunyi dari kejaran orang pedalaman itu. Setelah menyaksikan teman-temannya mati terbunuh, lalu Sin berpindah dalam sebuah penjara, di mana penjara tersebut banyak berisi tahanan kelas kakap. Di antaranya ada Carlo Chapat sebagai seorang pemimpin sebuah organisasi kejahatan, lalu Floyd sebagai seorang pembunuh berantai neo-Nazi, Crawford sebagai pencuri mobil, dan Brandon mantan marinir Amerika Serikat yang juga sebagai tukang tipu. Di sana Crawford dan Floyd sudah memiliki kesepakatan bisnis bersama, dengan ia memberikan bayaran yang besar pada Floyd untuk bertugas membantunya melarikan diri saat dalam perjalanan pindahan dirinya ke sebuah penjara di Hazleton. Lalu Sin berpindah pada seorang petugas sipir penjara yang bernama Ned. Di sana Ned diberikan sebuah informasi rahasia oleh kepala sipir tahanan. Kepala sipir itu mengatakan bahwa salah satu tahanan dari blok 3 yang bernama Willie Juarez sebenarnya adalah seorang marskal Amerika Serikat yang memiliki nama asli William Juarez. Di sana Willie sedang melakukan penyamaran sebagai seorang tahanan demi untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari Chavez. Karena menurutnya Chavez sudah memiliki rencana akan melarikan diri yang dibantu oleh anak buahnya saat pemindahannya ke Hazleton.
Namun kepala sipir sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi dengan mengubah rute perjalanannya ke Hazleton melalui jalur alternatif tanpa ada orang lain yang mengetahui. Lalu Sin berpindah ke sebuah kantor polisi West Virginia. Di sana ada seorang polisi wanita yang menerima sebuah laporan bahwa ada 4 orang mahasiswa yang telah hilang beberapa hari yang lalu saat mereka sedang melakukan arung jeram di sungai Bluefish. Kemudian kepala sheriff mencoba mengeceknya ke TKP bersama anjing pelacaknya yang bernama Leon. It's fine. Kemudian Sin kembali lagi ke dalam penjara, di mana sudah ada 5 tahanan kelas kakap yang akan segera dipindahkan ke Hazleton, kecuali Willy yang sedang dalam penyamarannya. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu dirantai pada bagian tangannya dan juga kakinya secara paralel dengan Chavez berada di posisi paling depan dan diikuti oleh Willy di belakangnya bersama 3 tahanan yang lainnya, yaitu Floyd, Crawford, dan Brandon. Singkat waktu, para tahanan berangkat menuju ke Hazleton bersama petugas sipir Ned, Walton, dan Clayslow. Namun sebelum berangkat langsung ke tujuan, di sana mereka mampir terlebih dahulu di kantor sheriff untuk beristirahat. Sementara di sana sheriff bernostalgia dengan Ned karena mengingat Ned yang sejak kecil telah dibesarkan di kota itu. Kemudian sheriff menanyakan rute yang akan mereka lewati. Lalu Ned mengatakan bahwa ia akan melewati jalan menuju kota Greendale yang melewati beberapa pabrik kertas tua sampai mereka bertemu dengan jalan raya utama di sisi lain Gunung West Virginia. Setelah perbincangan mereka selesai, Ned bersama petugas sipir yang lain dan juga para tahanan melakukan perjalanannya kembali menuju Hazleton. Hey, give us a call when you... Di sisi lain ada para suku pedalaman yang sedang mempersiapkan sebuah perangkap yang mereka pasang di tengah hutan dengan ditutupi oleh sampah-sampah dedaunan di atasnya. Sepertinya keluarga kanibal tersebut juga menyadari bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan tamu. Sementara itu di saat rombongan Ned sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada mobil dari belakang yang secara sengaja mengikuti mereka sambil memainkan lampu dan klakson mobilnya. Kemudian mobil itu juga menabrak bis yang mereka tumpangi berkali-kali, lalu melepaskan sebuah kawat besi yang tepat mengenai ban depan bis mereka. Come in, over! Seketika bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan hebat hingga terguling masuk ke dalam jurang. Ternyata itu semua adalah ulahnya dari makhluk pedalaman. Setelah itu Ned bersama para tahanan keluar dari dalam bis melewati pintu belakang, sedangkan Walter masih berada di dalam kabin sopir dikarenakan ia mengalami luka yang cukup parah. Lalu Floyd mencoba mengendalikan perhatian Ned dengan ia berpura-pura berluka. Kemudian Chavez berhasil merebut sebuah pistol dari Ned. Di sana Chavez berusaha menyandra Ned dengan menodongkannya menggunakan sebuah pistol. Namun peristiwa berhasil meredamnya dengan Verslow menodongkan kembali menggunakan shotgun pada Chavez. Sialnya, secara tiba-tiba Verslow mati terbunuh karena sebuah pisau yang menancap pada bagian lehernya. Ternyata itu adalah perbuatan dari makhluk pedalaman. Hal itu membuat Chavez memegang kendali dikarenakan ia memegang 2 senjata sekaligus. Setelah itu Chavez menyuruh Ned untuk mencari kunci borgolnya di dalam bis. Singkat waktu, Ned berhasil menyelamatkan Walter keluar dari dalam bis. Kemudian Ned memberikan satu-satunya kunci borgol yang ia temukan di dalam bis kepada Chavez. Ternyata kunci borgol yang ditemukan Ned belum bisa untuk membuka semua borgol dikarenakan masing-masing borgolnya memiliki kunci yang terpisah. Akhirnya, mereka kembali dengan kondisi kaki yang masih terborgol menuju ke sebuah menara yang ada di tengah hutan untuk mencari sebuah telepon atau radio dan dipandu oleh Ned sebagai navigatornya. Saat baru memasuki ke dalam hutan, tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul dari dalam semak-semak. Ternyata wanita itu adalah Alex yang ada di awal film tadi. A radio, maybe a cell phone. Good. I hear you want to save your energy. Don't be stupid. She's not who I sounds me. Di sana Alex mengatakan kepada Ned dan yang lainnya bahwa tepatnya 2 hari yang lalu saat ia bersama teman-temannya yang sedang menikmati liburan dengan bermain arung jeram di sungai Bluefish, tiba-tiba ada orang gunung atau manusia pedalaman yang membunuh semua teman-temannya. Alex juga memberitahu bahwa manusia itu memakan manusia atau seorang kanibal, dikarenakan memang di dalam hutan ini sudah tidak ada binatang untuk mereka buru. Lalu Alex juga mengatakan bahwa ia dan teman-temannya menggunakan 2 perahu karet. Chavez yang mendengarnya seketika langsung menyuruh Alex untuk mengantarkannya menuju perahu karet tersebut berada.
make that. Saat dalam perjalanan menuju pinggir sungai, mereka menemukan ada sebuah mobil box bekas kecelakaan. Di sana Chavez menyuruh Ned untuk mengecek dalam kabin mobilnya. Setelah dicek, tak menemukan apapun di dalamnya, hanya menemukan banyak serpihan pecahan kaca dan sebuah darah yang sudah kering. Namun tanpa sengaja Ned menemukan ada sebuah pistol dan kunci, lalu ia mengambil pistolnya dan menyimpannya secara diam-diam. No. Ned hanya memberikan sebuah kunci yang ia temukan kepada Chavez. Kemudian Chavez membuka box mobilnya. Ternyata di dalamnya banyak sekali terdapat tumpukan uang. Di sana Willy mengatakan bahwa uang ini lebih baik dibagi secara rata dengan semua orang yang ada. Namun Floyd tak mau. Akhirnya terjadi adu jotos antara Willy dan Floyd. Dengan memanfaatkan keributan yang sedang terjadi, Ned secara diam-diam memberikan sebuah pistol yang tadi ia temukan pada Walter, karena menurutnya Chavez tidak akan mencurigai Walter. Setelah itu Chavez menyuruh setiap orang untuk masing-masing membawa 2 tas yang berisi uang, termasuk Walter pun juga wajib membawa tas yang berisi uang meskipun dia sedang terluka parah. Namun Walter enggan untuk mengikuti perintah dari Chavez dikarenakan menurutnya Chavez sudah terlalu berlebihan. Kemudian Walter berniat untuk menembak Chavez menggunakan pistol yang ia dapat dari Ned. Tapi sungguh sayang, saat Walter menembakkan pistolnya ke arah Chavez, ternyata pistolnya kosong. Seketika membuat Chavez murka dan langsung mengajar Walter. Dan ia juga tak segan-segan langsung menembak Walter pada bagian kepalanya. They say money's hard to spend. That wasn't. Huh? Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Saat di dalam perjalanan, Alex hampir saja terkena sebuah perangkap yang sudah terpasang. Beruntungnya Ned berhasil menyelamatkannya. Ternyata di sana juga ada anak makhluk pedalaman yang langsung menyerang Floyd. Chavez yang mengetahuinya langsung menembak ke bagian dadanya. Lalu Chavez juga memenggal leher anak makhluk pedalaman itu dengan maksud untuk memberi peringatan kepada keluarganya agar ia tidak mengganggu rombongannya kembali. Let's send this cops. Hold it down. Singkat waktu, akhirnya Chavez dan kawan-kawan sampai di pinggir sungai tempat di mana perahu karetnya berada. Namun Ned yang mengetahui bahwa Chavez dan Floyd akan mengambil keuntungannya berdua dengan mereka pergi menggunakan perahu karet dan membawa uangnya. Seketika Ned langsung menusuk perahu karetnya. Chavez yang mengetahuinya, ia langsung mengajar Ned berkali-kali. I don't think that's a good idea. Fucking asshole! Why'd you say? Di sisi lain, keluarga makhluk pedalaman itu merasa sangat marah karena mengetahui bahwa adiknya telah mati terbunuh. Lalu Sing kembali kepada rombongan Chavez dan kawan-kawan. Mereka yang sedang berjalan tiba-tiba melihat ada sebuah kunci yang menggantung di depan. Chavez yang mengira bahwa kemungkinan itu adalah kunci yang membuka borgol yang mengikat kaki mereka. Ia langsung menarik kuncinya. Namun tanpa disangka-sangka ternyata itu adalah sebuah jebakan yang secara langsung mengenai wajahnya Willy yang tepat berada di belakangnya Chavez. Seketika Willy pun mati dengan kondisi kulit wajah yang terkelupas. The fucking hillbilly! Come get me! What's going on? He's hunting us. Setelah itu mereka menuju perjalanannya kembali dan menemukan sebuah gudang yang di sana juga terdapat ada beberapa alat perkakas. Lalu Floyd menemukan sebuah linggis dan berhasil membuka ikatan borgol di kakinya, diikuti dengan para tahanan lainnya yang juga berhasil membuka borgol di kakinya. Di sana sempat terjadi adu argumen antara Floyd dan Chavez karena Floyd khawatir jika Chavez sudah berhasil bertemu dengan pasukannya, ia akan membunuh Floyd dan yang lainnya serta mengambil semua yang sudah mereka temukan sebelumnya. Why shouldn't we kill you? Namun Chavez mengatakan bahwa lebih baik kita bekerja sama untuk keluar dari dalam hutan ini. Dan jika kita berhasil keluar, Chavez menjanjikan bahwa ia akan menampung Floyd dan yang lainnya untuk tinggal bersamanya. Akhirnya mereka berdua pun sepakat dan melanjutkan perjalanannya kembali. That's one. And in exchange for that, you give me one. Saat di dalam perjalanan, mereka melihat ada sebuah truk derek yang berada tepat di depan mereka semua. Sepertinya truk tersebut kosong. Di sana Ned mengatakan bahwa truk derek tersebut adalah truk tadi yang membuat kita mengalami kecelakaan. Kemudian Chavez menyuruh Crawford untuk mengecek truknya, dikarenakan Crawford adalah seorang pencuri mobil. Awalnya Crawford menolak perintah dari Chavez karena ia meyakini mungkin semua ini adalah sebuah jebakan. Tapi berhubung Chavez telah mengancamnya, akhirnya Crawford pun secara terpaksa mengecek mobil truk tersebut.
Benar saja, saat Crawford mendekati mobil, mulutnya secara mengejutkan makhluk itu langsung melepaskan perangkap kawatnya, kemudian langsung menjalankan mobilnya dengan posisi Crawford yang menggantung. Saat di jalan, makhluk hutan itu dengan sengaja menurunkan perangkap kawat sehingga membuat Crawford bergesekan dengan aspal, dan pada akhirnya Crawford pun mati. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Saat tengah perjalanan, secara tiba-tiba Floyd menyerang Chavez. Mungkin Floyd sudah muak dengan tingkah laku Chavez. Akhirnya terjadi perkelahian yang sengit antara Floyd dan Chavez. Ned yang mengetahuinya, ia langsung memanfaatkan situasi yang ada dengan mengajak Alex untuk segera pergi meninggalkan Chavez dan Floyd. Die, bitch! What? Berbeda dengan Brandon, ia malah menjadi penonton perkelahian antara Floyd dan Chavez. Pada akhirnya perkelahian dimenangkan oleh Chavez. Setelah itu Brandon dan Chavez pergi meninggalkan Floyd di tengah hutan. Dan tak lama mereka juga membawa semua uangnya. Di sisi lain, kepala sheriff yang sedang berpatroli ternyata menemukan sebuah bus rombongan milik Ned bersama para tahanan yang mengalami kecelakaan di sepanjang jalan dekat pabrik kertas tua. Namun setelah dicek, ternyata semua penumpang bisnya sudah tidak ada. Lalu sang sheriff melanjutkan perjalanannya kembali untuk melacak di mana keberadaan Ned bersama Leon si anjing pelacak. Sementara itu, Chavez dan Brandon yang sedang berjalan sambil membawa uang, tiba-tiba mereka menemukan jejak Ned dan Alex di sana. Get you out. Trust you. We'll be fine. Police are coming. Chavez menyimpan semua uangnya terlebih dahulu di bawah pepohonan. Kemudian Chavez dan Brandon langsung mengejar Ned. Akhirnya Ned berhasil ditangkap oleh Chavez. Di sana Ned hampir saja dibunuh oleh Chavez karena ia telah berusaha melarikan diri darinya. Namun Ned berhasil meyakinkan Chavez kembali dengan ia mengatakan bahwa letak menaranya sudah dekat. Singkat waktu akhirnya mereka semua sampai di lokasi tempat menara itu berada. Namun sayangnya menara yang dimaksud Ned ternyata sudah hancur terbakar. Dan sayangnya lagi hanya tempat itu satu-satunya yang Ned ketahui untuk bisa mendapatkan sebuah telepon ataupun radio. Chavez yang mendengar perkataan Ned seketika ia langsung naik darah dan ingin segera membunuhnya. Namun hal itu digagalkan oleh si Leon anjing pelacak milik sheriff yang datang secara tiba-tiba dan langsung menggigit ke salah satu tangan Chavez. I can feel them. I warned you. Dan tak lama sheriff pun datang, seketika membuat suasana menjadi kondusif, dan Ned pun berhasil mengamankan senjata yang dipegang oleh Chavez dan Brandon. How many? Don't know. Namun situasi kondusif itu tak bertahan lama setelah makhluk primitif itu datang dan menghancurkan semuanya. Makhluk itu berhasil membunuh sheriff menggunakan sebuah tombak yang dijatuhkan dari atas pohon dan langsung menancap masuk ke dalam mulutnya hingga menembus sampai ke bawah. Close. Hal itu membuat Chavez memegang kendalinya kembali dan mengajak mereka bertiga untuk kembali lagi mengambil uangnya yang sebelumnya sudah disimpan di bawah pohon. Di sisi lain, tanpa Chavez sadari, ternyata Floyd masih hidup dan berhasil menemukan semua uang yang disimpan di bawah pohon. Tanpa berlama-lama, Floyd langsung memboyong semua uangnya dan pergi dari tempat itu. Kemudian Chavez yang mengetahui bahwa semua uangnya telah dibawa kabur oleh Floyd, seketika membuatnya murka. Lalu ia segera pergi menyusul Floyd ke arah sungai. Sementara Brandon tetap tinggal untuk menjaga Ned dan Alex. Skin him alive first. Singkat cerita, akhirnya Chavez berhasil menemukan di mana Floyd berada. Ternyata Floyd berada di atas bebatuan di pinggir sungai. Di sana Floyd sepertinya sudah frustasi dikarenakan kakinya terkinyit. Jadi ia tidak bisa melarikan diri lagi. Dan lantas ia pun memutuskan untuk membuang uangnya hingga bertebaran di sekitar sungai. Chavez yang mengetahuinya seketika langsung ingin menembak Floyd dari kejauhan. Namun makhluk psikopat itu terlebih dahulu yang berhasil membunuh Floyd dengan melempar sebuah botol yang sudah dibakar dengan kain yang mengakibatkan Floyd mati terbakar bersama dengan semua uangnya. Lalu makhluk itu kembali mengacau dengan ia secara sengaja memarkir mobil dereknya di depan rombongan Ned. Chavez yang sudah mengetahui bahwa itu adalah sebuah jebakan pun lalu ia mengorbankan Alex dengan menyerahkannya secara cuma-cuma kepada makhluk itu. Tanpa basa-basi, makhluk itu pun langsung membawa Alex pergi dari sana menuju tempat persinggahannya.
Kemudian Ned yang sudah merasa muak dengan tingkah laku Chavez, ia menolak untuk menjadi navigatornya kembali. Seketika perkataan yang dilontarkan oleh Ned membuat Chavez murka. Di sana Chavez ingin mencoba membunuh Ned, namun Brandon berhasil melumpuhkan Chavez dengan ia memukul pada bagian kepalanya menggunakan gagang pistol. You stupid son of a bitch. Setelah itu Brandon dan Ned berpisah, dengan Brandon yang berusaha melarikan diri untuk segera keluar dari dalam hutan ini, sedangkan Ned yang berencana menyelamatkan Alex dari makhluk kanibal. Saat dalam perjalanannya, secara mengejutkan Chavez berhasil mengajar Brandon hingga pingsan. Lalu ia mengambil pistolnya dan pergi. Ternyata Chavez bertemu dengan makhluk psikopat. Sepertinya Chavez ingin bertarung dengannya, dan akhirnya di situ terjadi pertarungan antara Chavez dan makhluk pedalaman itu, di mana Chavez berhasil mengajar makhluk itu berkali-kali. Awalnya makhluk itu kewalahan dalam menghadapi Chavez dan hampir saja terbunuh olehnya. Namun akhirnya ia berhasil merobek salah satu tangan Chavez, kemudian ia menggantungnya di bawah pohon. Setelah itu makhluk itu membelah kepala Chavez menggunakan kapak dan langsung memakan otaknya. Di sisi lain, akhirnya Ned berhasil menemukan di mana keberadaan Alex disekap melalui bantuan Leon, si anjing pelacak. Ternyata Alex berada dalam sebuah rumah tua di tengah hutan. Kemudian Ned langsung masuk ke dalam rumah tua itu dan berhasil membebaskan Alex yang terikat oleh kawat besi. Di sana Ned juga menemukan bahwa salah satu rekannya Polwan yang sudah mati terbunuh oleh makhluk itu. Namun di saat Ned dan Alex ingin segera pergi dari rumah itu, secara tiba-tiba makhluk itu muncul dan langsung menyerang Ned. Di sana terjadi sedikit pertarungan antara Ned dan makhluk pedalaman itu. Tapi sepertinya Ned dan Alex kewalahan dalam menghadapi makhluk itu, hingga pada akhirnya di saat makhluk itu ingin mengeksekusi Ned menggunakan kapak, tiba-tiba si Leon datang dan langsung menggigit salah satu tangan makhluk itu. Namun naas makhluk itu telah berhasil membunuh Leon dengan membacoknya. Kemudian di saat sekali lagi ia ingin mengeksekusi Ned, Alex yang mengetahuinya langsung menancapkan sebuah kayu runcing ke bagian perutnya. Seketika makhluk itu pun tewas. Akhirnya Ned bersama Alex berhasil pergi dari tempat itu menggunakan mobil derek milik manusia aneh itu. Namun saat di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba makhluk itu muncul kembali di hadapan mereka dan langsung lompat di belakang mobilnya. Di sana makhluk itu mencoba mengacaukan Ned yang sedang menyetir dengan menyerangnya menggunakan sebuah kapak. Alhasil mobil yang dikendarai menabrak sebuah pohon. Untungnya secara tiba-tiba Brandon datang dan berhasil menyelamatkan Alex terlebih dahulu dan keluar dari dalam mobil. Namun di saat Brandon sedang membantu Ned keluar dari dalam mobilnya, secara mengejutkan makhluk itu datang kembali dan langsung menyerang Ned. Tetapi kali ini Ned berhasil membunuh makhluk itu dengan menancapkan sebuah alat pengait tepat mengenai mulutnya hingga menembus ke bagian kepalanya. Seketika makhluk itu pun mati, dan tak lama kemudian mobil itu meledak dan membakar makhluk itu yang ada di dalamnya. You didn't make it. Setelah itu akhirnya Brandon pergi melarikan diri, sedangkan Ned dan Alex bertahan di tempat itu sambil menunggu bantuan dari para polisi yang datang. Di ending film ini memperlihatkan Ned yang telah pulih pasca peristiwa itu telah kembali lagi ke dalam hutan untuk mengambil sebagian uangnya yang masih tersisa. Namun secara bersamaan dari belakangnya, Ned telah dipanah oleh seseorang. Ternyata orang yang memanah itu adalah Brandon. Lalu ia juga berkata jangan pernah sekali-kali percaya kepada seorang penipu. Setelah itu tanpa Brandon sadari, ternyata di belakangnya juga sudah ada seorang kanibal lain sambil memegang sebuah besi, yang pada akhirnya kanibal tersebut langsung membunuhnya. Dan Alex lah yang menjadi satu-satunya orang yang selamat di dalam peristiwa itu. Dan film berakhir. Oke, sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya.
Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.